Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi yang dikelola oleh Badan Pekerja Majelis Klasis melalui program Mana GTM. Pagi ini ada bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 19-21 akan menjadi dasar perenungan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada pagi ini. Kami masih diberikan nafas kehidupan, bahkan hari yang baru yang akan kami jalani dalam pengharapan iman, dan tentunya pada malam hari nanti kami akan tutup dengan ungkapan syukur. Kami tidak tahu apa yang akan kami jalani sepanjang hari ini, oleh karena itu kami menempatkan firman Tuhan sebagai penuntun yang akan memandu perjalanan hidup kami. Namun kami menyadari bahwa kami memiliki keterbatasan untuk bisa mengerti dan memahami kehendak-Mu. Oleh karenanya karuniakan kepada kami hikmat, sehingga firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan benar-benar menjadi penuntun, bahkan mencerahkan pemahaman iman kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 19-21 berkata demikian, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan mencerahkan diriku oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan mencerahkan dirinya untuk aku. Aku telah menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya saat kita mencermati pola hidup manusia pada umumnya, khususnya dalam kekristenan, persekutuan kekristenan maksudnya, sangat jelas terlihat bahwa Tuhan selalu ingin manusia ciptaannya membiasakan hidup benar. Namun faktanya manusia sebagai ciptaan Tuhan selalu membenarkan apa yang sudah biasa. Contoh, korupsi, berbohong, mencuri, mendengki, dan lain sebagainya itu sudah biasa. Bahkan membunuh, menyakiti sesama pun sudah dianggap biasa. Termasuk juga berzina, seksual di luar pernikahan, tidak setia kepada pasangan dengan istilah selingkuh, bahkan dipandang sebagai sebuah gaya hidup atau tren modern, baik di media sosial, di dunia maya, maupun juga di dunia nyata sekalipun. Maka kalaupun ada aturan-aturan atau larangan yang menentang hal-hal tersebut, maka akan diabaikan. Bahkan bisa jadi tidak berpengaruh pada hal apapun yang mereka lakukan. Sebaliknya juga, kalaupun mereka mengikuti aturan tersebut mungkin karena pertimbangan-pertimbangan lain, termasuk untuk menyelamatkan diri dari sanksi perbuatan mereka. Bagian firman Tuhan hari ini yakni Galatia pasal 2 ayat 19-21 menggambarkan kondisi hidup, tepatnya pergaulan orang-orang Yahudi di mana mereka tidak dapat bergaul bebas, makan, minum bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Penyebabnya adalah mereka harus hidup di bawah aturan hukum Taurat, sehingga seolah-olah mereka hidup dalam perbudakan di bawah tekanan hukum Taurat. Rasul Paulus yang menentang perbudakan tentunya memahami bahwa Allah telah menyelamatkan manusia dengan kasih-Nya yang besar. Karenanya sebanyak apapun hukum Taurat dilakukan, menurut Rasul Paulus itu tidak menyelamatkan. Karena apa? Karena keselamatan adalah kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Apa yang manusia harus perbuat sebagai respon dari keselamatan itu adalah tentunya saat ini bagaimana kita sebagai manusia hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa catatan yang tentunya dapat kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Pertama, contoh nyata dari orang yang sudah hidup di dalam Tuhan adalah memiliki perubahan besar dalam hidupnya.
Dengan kata lain, ada perubahan hidup yang bisa dilihat, disaksikan, dirasakan oleh pihak lain atau orang lain. Jadi bukan hanya perubahan di mulut ya, ataupun janji-janji mau berubah, tetapi akhirnya diulang lagi berbuat salah bahkan dosa. Mari bandingkan kehidupan Paulus sebagai teladan yang dahulunya membunuh banyak orang Kristen tetapi berubah total menjadi pengikut Kristus. Itu namanya perubahan atau pertobatan. 2. Tidak ada seorang pun yang dengan mudah bisa berubah menjadi baik tanpa perjuangan dan pengorbanan. Ya, kita memahami bagaimana sulitnya meninggalkan segala sesuatu yang sudah biasa dilakukan, meskipun itu mungkin salah bahkan dosa, dan menggantinya dengan sesuatu yang baru dan itu baik dan benar. Namun jika kita pahami bahwa itu mendatangkan kebaikan, maka mari kita fokus untuk hidup bukan hanya untuk hal-hal yang memikirkan hal-hal duniawi, tetapi memikirkan hal-hal yang rohani jika benar-benar memang kita ingin berubah. Yang ketiga, bagian firman Tuhan ini juga mengajarkan kita untuk bersikap penuh kasih kepada sesama. Dalam artian tidak melihat diri kita sebagai pribadi yang lebih baik dari orang lain. Termasuk juga mari kita belajar dari sikap hidup bangsa Yahudi yang dalam bacaan ini yang pada akhirnya terpisah dari sesama manusia karena perbedaan dan karena merasa lebih baik dari orang lain. Padahal kematian Tuhan Yesus Kristus telah menyatukan semua umat manusia termasuk kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjumpaan di rumah tangga, di tempat kerja, usaha, bahkan di tempat melayani di gereja, di persekutuan mungkin, termasuk di masyarakat, tentunya kita melihat bahwa kadang-kadang sifat-sifat ini masih ada. Yakni kita menjumpai bahkan mungkin diri kita sendiri yang merasa diri lebih benar, lebih baik dari orang lain, sehingga ia akan selalu membela diri, bahkan mempertahankan hal-hal yang berbeda dengannya. Nah, jika hal ini masih kita lakukan, maka kasih pun tak akan terwujud dalam relasi atau hubungan kita dengan siapapun. Padahal kita adalah sama-sama orang berdosa yang telah diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Maka jangan lagi membuat kebenaran sendiri jika kebenaran-kebenaran yang kita buat itu jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan Allah ajarkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Alkitab adalah sumber kebenaran bagi kita. Maka mari saya mengajak mulai hari ini kita back to the Bible. Kembalilah kepada Alkitab, kembalilah kepada ajaran-ajarannya. Jadikanlah Alkitab sebagai satu-satunya sumber di mana firman Tuhan menjadi patokan untuk menentukan pola pikir, tutur kata, bahkan sikap perbuatan kita pada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Engkau yang menjadi sumber hikmat kami, telah memberikan kami pencerahan yang di dalamnya juga tentunya diharapkan akan menambah pemahaman iman kami semakin hari semakin baik, bahwa apapun yang kami lakukan tidak akan mampu menyelamatkan kami dari upaya-upaya tindakan dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Hanya Tuhanlah yang berkenan untuk mengampuni dan menyelamatkan kami. Firman Tuhan ini akan menjadi penuntun kami ketika kami melanjutkan hidup dan kehidupan kami secara khusus hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mari jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga ketika Tuhan mengajarkan kami untuk membiasakan hidup benar, itu dapat kami wujud nyatakan, bahkan kami mengikis kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang benar, yang berkenan dan yang layak dalam pandangan Tuhan. Berkati badan pekerja Majelis Klasis yang tetap giat tekun dalam penata layanan di lingkup klasis. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Berkati pergumulan setiap warga gereja Toraja Mamasa yang ada di Klasis Makassar dalam upaya menggumuli bahkan menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan Allah perkenankan.
layakan kami untuk mengucap syukur hanya di dalam pengasihan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah bagian dari perenungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.